tidaknya suatu masakan dapat diterka dari rasanya. Baik buruknya seorang insan bisa dilihat dari tingkahnya. Shalom, buenos dias. Kita bertemu lagi dalam renungan malam hari ini, Minggu tanggal 26 April 2020. Saudaraku yang dikasihi Kristus, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan kami yang baik, terima kasih untuk segala kasih karunia Tuhan hari ini. Bagi kami menikmati segalanya dengan rasa syukur yang hanya padamu Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala sesuatu yang terbaik yang Kau berikan, segala ajaranmu, bimbinganmu, dan hikmah yang kami dapatkan hari ini karena kasih karuniamu. Bapa, kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan membawa kami lebih dekat padamu untuk melakukan kehendak-Mu yang terbaik dalam hidup kami dan memuliakan Engkau selalu. Dan biarlah kasih karunia-Mu selalu dalam hidup kami, Roh Kudus, dan Yesus selalu menjaga kami dalam setiap aktivitas kami. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Renungan malam kita pada hari ini berjudul Alkitab sebagai standar tertinggi. Saudaraku, sejak awal anggota-anggota gereja Kristen, dalam hal ini Protestan, menganggap diri mereka sebagai umat kitab, yaitu orang-orang Kristen yang percaya Alkitab. Untuk menegaskan prinsip Alkitab sola scriptura atau hanya oleh Alkitab, kita mengakui wewenang Alkitab yang unik. Alkitab saja yang menjadi standar dan wewenang tertinggi untuk teologi, doktrin, dan kehidupan kita. Sumber-sumber lain seperti pengalaman keagamaan, akal manusia, atau tradisi harus tunduk pada Alkitab. Faktanya, prinsip sola scriptura dimaksudkan untuk menjaga wewenang Alkitab dari ketergantungan terhadap gereja dan penafsirannya, serta menyingkirkan kemungkinan standar penafsirannya yang tidak alkitabiah. Bacalah 1 Korintus 4 ayat 1-6, khususnya ayat 6, di mana Paulus mengatakan kita tidak boleh melampaui yang ada tertulis. Mengapakah hal ini sangat penting bagi iman kita? Mari kita baca 1 Korintus 4 ayat 1-6. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Dari kitab ini, saudaraku, tidak melampaui apa yang tertulis bukan berarti mengesampingkan penemuan dari bidang studi lain seperti arkeologi Alkitab atau sejarah. Bidang-bidang studi ini bisa membuat beberapa aspek dan latar belakang ayat-ayat Alkitab menjadi lebih jelas. Dengan demikian dapat menolong kita memahami teks Alkitab dengan lebih baik. Ini juga tidak berarti menyingkirkan bantuan sumber-sumber lain dalam tugas penafsiran seperti kamus, leksikon, konkordansi, dan buku-buku serta penjelasan-penjelasan lainnya. Namun demikian, dalam penafsiran Alkitab yang tepat, teks Alkitablah yang terutama di atas semua aspek lainnya, seperti ilmu pengetahuan maupun alat bantu tambahan lainnya. Sudut pandang sumber lain harus dinilai dengan hati-hati dari sudut pandang Alkitab secara keseluruhan. Hal yang kita perkuat secara positif
ketika mempraktikkan prinsip sola scriptura adalah apabila suatu pertentangan muncul dalam penafsiran iman kita, maka hanya Alkitablah yang memiliki otoritas yang paling tinggi yang menilai semua sumber atau tradisi gereja lainnya. Kita tidak boleh melampaui atau menentang apapun yang tertulis dalam Alkitab. Kekristenan yang sejati dan meyakinkan pemberitaan Injil bergantung pada komitmen kuat terhadap otoritas Alkitab. Alkitab saja yang menjadi tuan dan penguasa yang benar atas semua tulisan dan pengajaran di bumi. Dikutip dari buku Martin Luther, Luther's Works, volume 32, Career of the Reformer II, Jaroslav Jan Pelikan, Hilton C. Oswald, dan Helmut T. Lehman, volume 32, Philadelphia Fortress Press, 1999, halaman 11 dan 12. Bacalah Kisah Para Rasul 17 ayat 10-11. Bagaimanakah ayat-ayat ini menyatakan apa yang kita bicarakan di sini mengenai keutamaan Alkitab? Kita baca Kisah Para Rasul 17 ayat 10-11. Firman Tuhan, tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Dari kitab ini, saudaraku, masyarakat Yahudi yang ada di kota Berea benar-benar mempelajari kitab Tuhan, ketika mereka mendengarkan orang menyampaikan pandangan mereka tentang firman Tuhan, mereka kembali menggali Alkitab untuk mengecek apakah yang disampaikan orang lain tersebut sesuai dengan firman itu. Kembali kepada pelajaran kita sebelumnya, bahwa hanya Alkitablah yang berhak untuk menerangkan Alkitab sebagai dasar utama. Yang lain penelitian, ilmu pengetahuan, tradisi, budaya, arkeologi, buku-buku yang diterbitkan oleh manusia hanya sebagai pendukung akan apa yang Alkitab katakan tentang dirinya sendiri. Jangan sampai kita terkecoh, saudaraku, akan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kelihatannya pintar dan sudah memiliki banyak penghargaan, sertifikasi, ijazah yang menyatakan hal-hal yang ternyata bukan merupakan inti yang Alkitab sampaikan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Kita harus terlalu waspada dan berjalan pada koridor yang tepat, memohon bimbingan Roh Kudus untuk membantu kita mengerti firman Allah yang akan menerangkan dirinya sendiri. Demikian renungan malam kita pada malam ini. Biarlah kita semakin mengerti bahwa Alkitab adalah yang utama dalam kehidupan kita untuk memberi pengajaran, arahan, dan tuntunan dalam hidup kita. Kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang menyatakan Alkitab adalah sebagai standar tertinggi dalam kehidupan kerohanian kami. Biarlah Tuhan dalam setiap waktu kami tetap berpegang pada arahan firman-Mu yang hidup, yang tertulis bagi kami. Dan janganlah Tuhan biarkan kami Bapa jatuh dalam pemikiran yang mengikuti akal manusia, membawa kami menjauh dari kebenaran-Mu. Biarlah kami hidup berdasarkan kasih karunia-Mu saja Bapa. Apapun yang terjadi, biarlah kami hanya memuliakan Engkau dan hidup dalam segala yang merupakan kehendak-Mu saja. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Lindungilah kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang di sekitar kami, supaya kami memperoleh kesehatan dan keselamatan, keinginan untuk semakin dekat pada tahta kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas segalanya. Bimbinglah kami selalu Roh Kudus dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin.
Kedua tangan saling menjabat, bukan mengepal saling memukul. Sesama insan saling menghormat, bukan menghantam saling memukul. Bonjour, Horace.